Masih di program Inside Ramadan bersama Bazis DKI Jakarta ya. Dari tadi saya perhatikan ibu cantik yang satu ini gelisah. Kayaknya belum nyiapin makanan berbuka buat di rumah ya. Udah siap. Aman. Ini gelisahnya pengen nanya terus aja gitu. Penasaran banget. Ya masih ngobrol dengan Pak Saad dari Bazis DKI Jakarta tentang program bedah kawasan. Iya. Jadi beberapa daerah di Jakarta, Kramat Jati, Kampung Melayu, ya, Kuitang, Petogogan itu sudah merasakan manfaat dari program bedah kawasan. Mau nanya apa nih, Bung? Ada Bapak nih. Iya, kalau misalnya nih kita masyarakat gitu ya Pak, begitu lihat nih hari ini gitu ya lagi ngabuburit nonton kita gitu Pak. Yang ini nih, gitu iya, ngeliat. saya kayaknya pengen nyumbang keahlian juga nih misalnya gitu Pak. Atau tadi yang toko besi ya tiba-tiba pengen nyumbang gitu. Saya punya toko bangunan nih Pak gitu. Atau kalau misalnya kita punya kemampuan, arsitek nih saya Pak gitu. Saya mau bantu deh bantuin gimana gambarin caranya Pak gitu. Gitu loh. Dengan sangat terbuka kita Aduh, nih. keren deh. Karena misalnya yang tadi yang Kampung Matraman ya, Kuitang. Kuitang itu kebakaran tuh dekat Habib Ali, itu Kuitang. Ya dekat Habib Ali ya. Nah, itu jadi tempat kita bangun ala-ala Maroko gitu. Oh gitu Pak, bangunannya. beneran? Beneran. Ala-ala Maroko? Keren amat. Mbak Mona lihatlah di sana. Kita kalau selfie di sana ngaku di Face atau di Rabat, ngakunya di sana bisa padahal di sini ya. Wih, keren banget. Dan itu pro bono, arsiteknya pro bono. Oh, itu memang ada arsitek yang bantuin arsitek ya, yang Pak? Bantu, iya. Keren. Arsitek yang bantu, mereka juga pengen, loh siapa yang tidak ingin juga selain membantu, dia menjadi landmark Jakarta coba. Iya. Bangganya. Jadi yang dia akan tercatat terus bukan hanya tapi nanti anak cucunya dia akan mengatakan dulu bapakmu ini Yang bangun bapakmu, kakekmu nih gitu. Kan jadi sesuatu yang luar biasa. Jadi saya kira ini kita sambut ya, dan banyak perusahaan juga yang ikut. Ada perusahaan cat, Dan CSR-nya ke sana gitu. Ada ya pokoknya banyak lah yang terlibat di dalam. Jadi intinya Bazis DKI Jakarta sangat terbuka lebar untuk berkolaborasi gitu ya Pak ya? Iya kan memang kita visinya kita itu kan menjadi simpul kolaborasi kebaikan bagi kesejahteraan dan kebahagiaan warga Jakarta. Jadi memang kita tidak merasa bahwa kita satu-satunya, tapi kita justru ingin bekerja sama dengan semua pihak ya, termasuk para orang-orang baik seperti Mas Ronald, Mbak Mona. Insya Allah. Jadi mau personal, mau perusahaan, mau itu institusi silahkan. Bantuin ya Pak. Iya, sangat terbuka. Kebetulan kita lagi bangun nih di Pela Mampang tuh. Jadi kalau ada para arsitek yang ingin terlibat, siap nih. Nah, sekalian tuh idenya mau diapain, mau bikin apa? Kemarin gitu kan ya, kami juga FGD nih, FGD para urban planner. Kita panggil seluruh urban planner untuk ikut terlibat di dalamnya. Jadi kita meskipun kelihatannya, tapi kita tidak main-main ya. Misalnya seperti ini, tapi kita tidak main-main. Kita undang yang terbaik, para yang sekarang banyak warawiri di dunia desain itu juga kita undang untuk ikut review dari konsep yang kita berikan. Ya, soalnya bukan hanya kebanggaan personal aja. Tapi ini ada langsung balasannya dari yang maha baik di atas gitu kan ya. Itu biasanya kalau target pembangunan tuh ada kan katanya 3 bulan tuh Pak. Itu semuanya ditargetkan 3 bulan atau tergantung daerahnya apa gimana? Tergantung daerahnya ya. Kalau misalnya hanya kecil-kecil insya Allah sih lebih cepat ya. Lebih cepat. Tapi kita memang terbiasa untuk bekerja dengan cepat karena kita tidak ingin masyarakat ini kan mereka juga sudah kita kosin tuh. Iya. Jadi kita pengen mereka cepat kembali, cepat recovery gitu. Tidak kemudian mereka justru menjadi problem lagi itu kalau misalnya mereka berada di tempat yang sementara ini. Sehingga kita memang berusaha target kita 3 maksimal 4 bulan lah selesai gitu. Bisa ditempati lagi, bisa produktif lagi gitu kan ya. Dan ini sebarannya nih Pak, ini merata juga ya Pak ya. Kramat Jati kan timur, Melayu timur ya. Kuitang pusat, Petogogan selatan, Gembrong juga timur, Cepatnya selatan lagi. Jadi emang di mana terjadi bencananya aja ya. Iya, kita tidak menginginkan terjadi bencana, tapi begitu terjadi bencana ya kita memang harus mempersiapkan untuk itu, dan Basnas memang mempersiapkan untuk itu mulai dari ada tanggap bencananya sampai kemudian pasca bencana.
Setelah terbangun pun kita juga masih terus ada melibatkan mereka untuk program-program. Ada beberapa program-program lanjutan, misalnya pelatihan-pelatihan untuk urban farming, misalnya pelatihan-pelatihan untuk membatik, pelatihan-pelatihan apa yang memungkinkan dikembangkan di bisa diberdayakan gitu kan ya. Tapi ini memang salah satu PR loh Mona, kata saya Pak. Indonesia ini negara yang literasi mitigasi bencananya rendah ya Pak ya? Betul. Ya, kan? Kita kalau misalnya berada di kebetulan saya sebelum ini kan di kantornya di Equity itu. Nah di atas itu ketika kita sudah pada lari-lari karena terjadi gempa, teman-teman yang dari Jepang, dari Korea santai. Karena udah tahu mitigasi gimana. Nah ini saya kira ini bagian dari hal tersebut dan memang kampung-kampung kita juga tidak disiapkan untuk itu. Iya sih. Misalnya nih, Mbak, terjadi kebakaran, listrik padam. Padahal semua lorong itu dibutuhkan untuk penerangan gitu. Dan tidak ada lampu emergensi pada perempatan lorong itu. Nah, di kampung-kampung kita itu hal-hal yang semacam itu sudah kita persiapkan. Di setiap perempatan ada lampu emergensi. Kalau masjid memang di semua sudut masjid dia akan ada lampu emergensi itu. Ini bisa jadi kampung-kampung yang melalui program bedah kawasan lebih bagus daripada komplek-komplek. Iya. Yang udah dibangun gitu kan ya. Kan dipikirkan semuanya gitu ya Pak. Akses mitigasinya gimana, emergensi di mana, evakuasi route-nya kemana gitu ya Pak ya. Memang kita pikirkan sampai ke sana karena memang kita ingin kampung kita tangguh ketika terjadi bencana kembali. Misalnya kita bisa lihat di Kampung Gembira Gembrong atau di Kampung Melayu yang itu sudah beberapa kali terjadi banjir lagi, tapi semua rute evakuasi dan lain sebagainya sudah terpikirkan sehingga sekarang di daerah Kampung Melayu yang memang sudah langganan bencana itu relatif mitigasinya bagus lah. Gitu. Nah, coba ke Mona deh. Mona tinggal daerah Cipete. Kalau terjadi bencana di daerah kamu, tahu nggak mitigasinya? Aku harus kemana? Tuh kan? Aku harus kemana? Daerah yang aman di mana? Nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Makanya ini jadi inspirasi banget sih. Bukan cuma penyemangat zakat, tapi aku jadi mikir, wah banyak juga hal yang mesti dipikirin. Dan kalau misalnya kita mau bantu kampung kita aja gitu ya, itu kan sebenarnya banyak hal ya. Kayak misalnya tadi emergency lamp, ya sumbang satu lah di pojokan mana kalau punya rezeki ya gitu misalnya ya. Itu banyak banget yang bisa dilakukan ternyata ya. Betul. Jadi kita bisa belajar justru kepada si kampung hasil bedah kawasan dan ini. Memang di kampung bedah kawasan kita memang kita minta mereka untuk dirembuk kampung itu secara rutin mengadakan kegiatan kebencanaan itu apa namanya? Latihan. Drilling. Iya. Latihan drilling terjadi bencana. Oke. Biasanya itu di kantor di RW-nya lah gitu. Oke. Nah, manfaatnya luar biasa ternyata. Ini sekali lagi apresiasi yang sangat tinggi dari kami buat Basis DKI Jakarta dengan program bedah kawasannya ya. Kalau misalnya Anda sekali lagi, saya akan munculkan ini QR Code-nya jika Anda ingin menyalurkan donasi, zakat, infak, sedekah, silakan di-scan saja QR Code-nya. Nanti akan langsung sampai ke Basis DKI dan akan disalurkan dengan banyak program-program seperti ini ya. Jadi tenang, nggak usah lihat jam terus, belum azan kok ya. Kami akan kembali setelah yang satu ini, jadi tetaplah di Insight Ramadan, persembahan JAK TV dan juga Basis DKI Jakarta.